gimana caranya bisa kuliah di universitas itu, di NIS tadi tuh? Caranya daftar. Biasanya tips untuk beasiswa ya Situ. enggak kok di sini sejak lulus. Masuk? Ya, belum pindah. Aku karena aku lihat biodatamu gitu kan, ini orang kerja di sini. Terus aku coba cari tahu gitu, ini perusahaan apa? Aku aja baru tahu, oh ternyata itu perusahaan yang membuat game gitu. Garena maksudnya ya. Tapi saya bukan di Garena. Saya di departemen lain yang ngurusin internal system. Itu kerjanya ngapain tuh? Coding tiap hari, bikin internal system, jadi kayak supaya departemen-departemen lain itu kerjanya enak. Oh, berarti bukan di Gerenanya ya? Bukan Garena ya. Tugas saya lebih ke arah internal statistik produk. Jadi misalnya kalau ada kayak gamenya Free Fire itu, Free Fire lagi ada event gitu, jadi kayak tahu hasilnya eventnya gimana, bagus atau enggak, itu saya yang nampilin datanya. Oh, berarti bukan fokus di pembuatan gamenya atau sistem gamenya itu enggak ya? Oh. Terus suka duka kerja di sana gimana, Sam? Sukanya banyak sih, bosnya baik, sabar itu, jadi salah juga ya udah. Terus bosnya juga jago, teman-temannya juga satu tim juga jago semua, jadi bisa banyak belajar dari berbagai macam orang. Jadi orang punya kelebihan masing-masing. Jadi ya bisa belajar X, belajar dari orang Y gitu. Jadi kayak bisa belajar banyak sekali. Terus ya enaknya lagi ada snacks gratis, sama makan malam juga gratis. Jadi makanya itu masa tubuh lumayan membengkak. Terus kan ada entah mitos atau kenyataan gitu, kalau orang Indonesia kerja di luar negeri biasanya jadi anak yang ibaratnya diasingkan atau kemampuannya nggak, kurang dihargai atau gimana gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Timbuk bawang, tahu nggak sih? Nah itu, kalau kamu merasakan itu atau sebenarnya tuh hanya semua mitos atau gimana? Kan aku cuma dengar-dengar doang gitu kan. Nggak tahu, tergantung negaranya, tapi Singapura nggak, soalnya Singapura itu isinya banyak orang internasionalnya. Orang Cina, India itu banyak di Singapura. Indonesia juga banyak. Terus ada orang Vietnam, Thailand juga, Taiwan, segala macam negara di Singapura banyak. Jadi kayak lebih kayak international hub gitu di Singapura. Terus nih ada pertanyaan lagi, apa harapan atau pesan yang mau disampaikan lewat pekerjaan yang di perusahaanmu itu? Boleh klarifikasi, maksudnya disampaikan ke siapa ya? Ke penonton yang ada nanti, semua penonton, teman-teman MYC semuanya di sini. Mungkin pesan-pesan atau mungkin kerja untuk bertahan hidup seperti itu. Atau mungkin kamu ada pesan atau harapan kamu kerja di situ, mungkin aku pengen memajukan perusahaan ini lebih lagi atau apa, mungkin enggak? Yang paling penting itu kalau bekerja biasanya itu meningkatkan kemampuan diri sendiri, belajar banyak, meningkatkan kemampuan diri sendiri. Yang penting dapat cuan ya. Sama dapat pengetahuan baru, ilmu baru, supaya kedepannya bisa makin berkembang ya, lebih jago. Asik, tumben amat bijaksana. Terus nih, oh iya, ini pertanyaan agak nyeleneh. Sam kenal sama Jerome Pauline enggak? Kenal di mana? Jadi dulu pas waktu dia masih SMA, kayak dia punya buat suatu lembaga kecil-kecilan buat kayak ngajarin orang UN, SNMPTN gitu. Dulu pas waktu saya year 1, year 2 masih cukup nganggur, saya gabung.
Oh, jadi dia buat lembaga, Bukan lembaga juga sih, kayak satu grup gitu. kayak organisasi sendiri gitu kan, perkumpulan sendiri buat ngajarin anak-anak yang mau USBN. Iya, kayak dulu. Nggak tahu sekarang gimana. Udah lama nggak ikut. Terus kamu ikut itu? Iya. Oh, aku kira kamu pernah satu pertandingan sama dia, mungkin kan kamu juga jago matematika, coy. Nggak, saya udah nggak belajar matematika dari lama. Masa? Matematika saya jelek. Ya. Loh, SMA gitu kan? Mungkin matematika nggak dipakai, nggak terlalu terpakai. Saya orang biologi, jadi matematikanya nggak banyak. Ya statistik dikit-dikit, tapi ya. Oh, kirain Itu sekarang ada ujian karena computer science cukup butuh matematika lumayan. ngerti. Kalau misalnya Sam bilang nggak jago matematika itu pembohongan publik, guys. Beneran sih. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dulu tuh dia bilang pas mau UAS, mau UN tuh, aku nggak jago, aku nggak pintar matematika. Jret, semua UN nilai. Oh, nilai 9, berapa tuh kamu dulu UN? Sampai semua pada nanya, kamu kok bisa dapat nilai segitu? Terus jawabanmu pas dikasih tahu tipsnya apa, kamu bisa dapat nilai 9. Tipsnya adalah aku main game. Terus semua hanya terdiam. Sudah lupa, maaf. Terdiam dan jengkel. Ya tapi beneran matematika saya agak jelek sih. Coba matematika SMA-mu berapa terakhir? Belajar matematika, inget nggak? Nggak mungkin di bawah 9 tapi tau. Oh, SMA sering remet kok. Mosok? Iya. Matematika, fisika, kimia, biologi remet semua. Tercengang aku. Beneran. Bisa tanya ke gurunya kalau mau. Terus nih, pertanyaan selanjutnya. Berminat balik Indonesia nggak buat majuin tanah air? Ya, jadi itu sebenarnya kayak dua pertanyaan berbeda. Jadi saya yakin percaya bahwa majukan Indonesia dan pulang ke Indonesia itu dua hal yang berbeda. Jadi kita bisa pulang ke Indonesia tanpa majukan Indonesia, juga bisa tidak pulang ke Indonesia dan majukan Indonesia. Ya, jadi bagian pertama berniat pulang ke Indonesia enggak, tergantung situasi dan kondisi. Jadi kayak semuanya tergantung. Kita belum tahu apa yang akan terjadi segala macam. Sekarang belum bisa soalnya masih ada ikatan kerja di sini. Kalau berniat majukan Indonesia atau enggak, ya caranya gimana belum tahu. Nanti lihat saja nanti. Oh, siapa tahu kan kamu udah betah di sana di Singapura terus nggak mau balik kan, bisa jadi. Itu maksudnya, intisarinya itu gitu. Siapa tahu udah betah nih, udah enak hidup di Singapura gitu kan, dengan gaji yang lebih tinggi pastinya daripada di Indonesia mungkin. Jadi kamu memutuskan buat aku nggak mau balik gitu, mending di sini gitu, terus hidup di Singapura gitu kan, bisa jadi gitu. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi sih. Saya belum pikir sepanjang itu juga, jadi ya. Terus nanti belum kepikiran juga mau setelah nanti kontrak selesai misal balik Indonesia atau tetap di Singapura lanjut kontrak atau gimana, belum kepikiran? Belum tahu, itu masih beberapa tahun lagi, jadi belum pikir sejauh itu. Emang yang kerja di mana dulu sih? Sistem kontrak di perusahaanmu itu berapa tahun? Enggak kontrak juga sih, jadi tapi kayak ikatannya itu ikatan sama pemerintah Singapura. Jadi harus kerja di Singapura 3 tahun minimal. Oh, karena kamu beasiswa itu ya? Oh, araso. Terus, kalau ini ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaan ini tidak usah ditanyakan, karena pertanyaannya tertarik buat develop game-game karya anak bangsa nggak? Kan kamu tadi udah menjelaskan kalau
nggak kerja di Kirena tentang game-game gitu ya? Saya nggak pernah develop game, jadi saya nggak tahu. Tapi harusnya kalau coding gitu kan berkaitan buat game gitu enggak sih? Enggak ya? Tapi lumayan beda, kayak buat game lebih ke arah gimana cara bikin game, kayak gimana yang mekanisme gamenya lebih penting dibanding programming. Sama kayak butuh kayak banyak art design segala macam yang nggak bisa mas. Terus nih ada pertanyaan yang paling nyelkit, nggak nyelkit sih, pertanyaan paling umum orang pengen tanyain, gajinya di sana berapa Sam? Yang pasti cukup buat hidup sih. Yo, semua pasti menjawab cukup buat hidup. Cukup buat hidup berapa? Range berapa wes? Nolnya ada berapa wes? Nolnya 3. Maksud 3 mata uang Singapura. Oh iya, lupa, dolar. Berarti sekitar ribuan dolar di kurs, lumayan. Ya, lumayan bisa buat hidup sih. Jadi Singapura juga segala satu cukup mahal, jadi oh iya, biaya hidupnya juga lumayan. Dapat itu enggak sih kayak tunjangan-tunjangan lain, misalkan itu gajimu segitu tuh udah gaji bersih atau gaji kotor? Gaji kotor kan, kalau gaji kotor itu jadi gajimu misal $1.000 gitu kan. Nah, tapi ada tunjangan lain nih, misal tunjangan kesehatan, tunjangan macam-macam, ada tunjangan apa sih, anak atau apa, aku nggak tahu tunjangan-tunjangan gitu. Di sini kesehatannya di asuransi 6 perusahaan, jadi kalau nggak ada sakit ya nggak ada apapun yang keluar. Nggak ada untuk uang, tapi langsung dalam asuransi. Tunjangan lain kayak uang bensin atau apa nggak ada ya? Nggak ada. Di sini pakai kendaraan umum, nggak ada bensin. Bersih gitu ya, udahan misal $1.000 bersih gitu. Iya. Terus kalau Sam disuruh pilih di Indonesia apa di Singapura? Nah, kan ada pertanyaan ini, alasannya apa? Pilih untuk apa ya? Hidup, kerja, dan lain-lain. Semua tergantung situasi dan kondisi. Kalau untuk detik ini mungkin jauh lebih aman di Singapura, soalnya virusnya lebih terkontrol di sini. Agak takut kalau pulang. Iya sih. Tapi kalau misal nih corona hilang, amin, corona hilang gitu kan. Nah, terus kamu pilih mending di Indonesia atau di Singapura? Kalau udah kontrak juga udah selesai, udah beres semua gitu kan, urusan Singapura. Nanti gimana? Kan banyak faktor yang nggak bisa diperhitungkan gitu aja. Ada kemungkinan besar menetap di Singapura nggak? Kayaknya susah sih. Keluarga di sini ya. Iya. Terus visimu ke depan apa, Sam? Sementara ini meningkatkan kemampuan sendiri dulu, kan kayak seperti dibilang tadi kan saya lulusan biologi, jadi pengetahuan tentang computer science, tentang technical background agak sedikit jelek dibandingkan orang-orang lain yang di computer science. Sekarang lebih fokus belajar dulu, lebih mengejar ketertinggalan. Jadi sambil menyelam minum air, sambil kerja, sambil belajar. Tapi masih itu nggak ikut lomba-lomba di sana? Atau udah enggak? Otelo, kalau masih dihitung lomba. Otelo kan? Masih? Ya masih lumayan. Belajar Otelo? Jadi kayak saya satu yang ngurusin turnamen di sini, jadi harus ikut itu. Ya bisa nggak ikut tapi perlu hadir juga. Awal kamu main Otelo tuh dari mana toh? Main aja dari universitas. Oh ada kayak ekstrakurikuler gitu ya istilahnya. Oh pantesan tiba-tiba dari catur, wih jadi Otelo. Itu terlalu susah.
ada nggak tips and trick mungkin dari Sam atau pesan-pesan dari Sam buat teman-teman semua nih yang nonton, khususnya generasi muda yang nonton kan di sini? Ada tips and trick mungkin yang mereka pengen kuliah juga atau pengen kayak Sam tuh bisa kuliah kerja di Singapura juga, mungkin ada tips and tricknya atau mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan sama generasi muda sana? Trik bukan tips juga sih, tapi kayak kalau misalnya terutama kalau mau kuliah ya, keluar negeri biasanya tergantung negaranya, tapi biasanya daftarnya harus lebih awal, jadi harus dipersiapkan dari sebelumnya. Kayak Singapura itu tutupnya Desember ya, pendaftarannya tutupnya Desember, jadi kayak harus dipersiapkan sebelumnya, kecuali kalau mau menunggu 1 tahun gitu misalnya. Kan kalau Inggris bisa kayak tutup September gitu, jadi kayak kita harus kita harus tahu dulu mau kemana, terus habis itu persiapannya lebih awal. Kalau mungkin pesan-pesan dari Sam buat anak-anak muda sekarang ini, kan masa-masa corona banyak anak-anak muda yang terpuruk juga toh, maksudnya mereka itu ada yang mungkin mau sekolah juga putus harapan mungkin, atau mereka yang merasa aku udah nggak pinter. Ada loh anak-anak kecil gitu kan, karena dia merasa nggak pinter terus akhirnya dia melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan gitu kan, mencoba bunuh diri atau mungkin mereka depresi atau melakukan pelarian yang lain. Mungkin kamu ada pesan-pesan buat mereka? Tetap semangat, jangan putus harapan ya, semuanya akan indah pada waktunya, itu aja. Emang ya, singkat padat dan jelas, luar biasa. BTW thank you ya buat waktunya Sam, udah mau ngeluangin waktu di tengah kesibukannya yang kerjanya pagi ke malam, pagi malam, pagi malam, malam pagi, siang ke malam, tidurnya kebolak-balik, tapi masih bisa menyempatkan waktu. Thank you buat semuanya, semoga visimu ke depan bisa tercapai juga, apa yang kamu harapkan bisa tercapai. Terus tetap sehat, tetap jaga kesehatan juga di sana. Terus juga salam buat keluarga, buat tante om yang di Indonesia, siapa tahu mereka menonton juga. Om, tante, jaga kesehatan selalu, semuanya tetap sehat, tetap semangat. Kita harus melawan virus dengan bahagia selalu, ya nggak sih? Yang penting kan bahagia. Kalau nggak bahagia, stres, itu malah bikin sakit gitu. Oke, sampai di sini aja guys video aku ngobrol-ngobrol sama Sam. Semoga kalian suka, semoga kalian juga bisa terinspirasi mungkin buat kuliah di Singapura sana dan kerja di Singapura. Mungkin ada yang bisa didapat atau mungkin ada komen lainnya, mungkin aku harus wawancara siapa lagi, kalian bisa tulis komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube aku MYJ. Bye bye.